Siapa bilang, camping dengan pemandangan sekeren ini harus jauh-jauh dan mahal. Cuma modal biaya yang ramah di kantong, beberapa jam dari Jakarta, kita sudah bisa mendirikan tenda di sebuah pulau kecil yang suasananya tenang, anginnya sejuk, dan bonus pemandangan yang nggak bisa dibeli di banyak tempat. Di depan mata, kapal-kapal raksasa datang dan pergi tiada henti di pelabuhan Merak. Ada yang mengantar orang pulang, ada yang melepas mereka menuju ke perjalanan baru. Di pelabuhan itu selalu ada cerita tentang pertemuan, dan selalu ada juga kisah tentang perpisahan. Dan hari ini saya ingin mengajak kalian menikmati semua itu dari sudut yang berbeda. Camping murah meriah di Pulau Merak Besar. Sebuah pulau yang letaknya begitu dekat dengan hiruk-pikuk kota, tapi rasanya seperti dunia yang berbeda. Kalau penasaran semurah apa biaya ke sini, bagaimana cara penyeberangannya, dan seperti apa serunya bermalam ditemani suara ombak, serta lalu lalang kapal di Selat Sunda, yuk kita mulai petualangan ini. Let's go! Oke teman-teman, selamat pagi aku ucapkan dari stasiun Cisauk. Nah hari ini kita mau camping teman-teman di salah satu pulau yang fantastis, bombastis yang gak jauh dari sini. Ini gara-gara si Juragan ini ngajak camping tiba-tiba, ayo camping di Merak. Yaudah gas langsung. Ini orangnya nih. Pulau yang bombastis, fantastis. Kita mau camping guys, nggak tahu nih campingnya di mana, ngajakin aja. Jadi mari kita let's go. Sama si dhisik gak camping ya? Hah? Dhisik kok. Ora, aku mulai teko isuk mulai langsung. Ini suasana di stasiun Cisauk teman-teman. Sih nggak terlalu rame, karena udah jam 8 lewat 4. Oke teman-teman, ini kereta kita sudah hampir sampai. Sekarang jam 8.26. Ini tiba-tiba si Juragan nih, ayo camping. Gas. Stasiun Monyet. Hati-hati pintu dibuka. Hati-hati dengan barang bawaan Anda. Khususnya barang bawaan yang tersimpan di atas rak bagasi. Nah di gerbong KRL yang model gini tuh ada ini teman-teman, ada pegangannya kayak gini. Jadi pengen ini muter-muter gitu kayak di film-film gitu kan, ada muter-muter lewat gitu. Pakai tongkat-tongkat kayak gini. Oke, kita udah mau sampai di stasiun Rangkas. Sekarang jam 9.25. Let's go. Oke teman-teman, jam 9.30 kita sampai di stasiun Rangkas Bitung. Jadi butuh waktu 1 jam tadi dari stasiun Cisauk. Oh ini ada gerbong Patani kan. Rangkas Bitung Station. Kami memastikan kereta Anda masuk di jalur 4. Ini akan dibuka pintu sebelah kiri dari selanjutnya kereta. Jadi pas 1 jam, sekarang jam 9.31 kita sampai di stasiun Rangkas Bitung. Dan stasiun ini baru teman-teman. Kita keluar dulu, bukan keluar, kita naik terus nanti kita pindah ke peron untuk kereta lokal Merak. Kita tap out kartu dulu terus pindah ke peron sebelah untuk kereta lokal Merak. Ini yang di sebelah ini peron untuk kereta lokalnya teman-teman yang ke Merak. Jadi kita keluar dulu terus nge-tap kartu keluar, terus masuk lagi nunjukin kartu. Ini nunjukin tiket kita. Oke teman-teman, kita keluar dulu sebentar, pengen cari kopi. Ini belum ngopi dari tadi pagi nih. Ini bapak-bapak kalau nggak ngopi ini nggak bisa mikir. Ini keretanya udah datang juga loh. Keretanya juga belum ada kan? Yang kereta Meraknya belum ada. Biasa di sini nih paling deket. Kita cari kopi sama gorengan-gorengan. Oke teman-teman, kita sudah masuk lagi. Tadi kita scan tiket di sana. Terus kita masuk ke ruang tunggunya teman-teman.
Jadi di sini ada di peron 23, itu ke Serang, Cilegon, dan Merak. Nah, tadi aku gak diperiksa ya KTP-nya, tapi kalian siapin aja, kadang di random check ditanyain soalnya. Dan ini keretanya non-seat sejak Januari kemarin kalau nggak salah, jadi kita harus cepet-cepetan rebutan tempat duduk. Ini sepertinya sih full ya teman-teman. Oke teman-teman, selamat siang. Sekarang sudah ada di dalam kereta lokal komuter lain Merak teman-teman. Dan seatnya tuh seperti ini, ada konfigurasinya 2-3, terus di depan kayak kereta-kereta ekonomi zaman dulu. Dan kereta ini tuh subsidi ya teman-teman, jadi harganya tuh murah banget. Dari Rangkas menuju ke Merak tuh cuma Rp3.000. Dan sejak Januari awal tahun kalau nggak salah itu sudah non-seat, alias tidak pakai nomor seat, jadi ya siapa cepat dia dapat gitu. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan dari sini menuju ke stasiun Merak. Ada berapa stasiun ya, kayaknya banyak banget tuh. Dan sehari itu ada sekitar 5 atau 7 kali pemberangkatan, jadi kalian bisa cek jadwal dan juga ketersediaan seatnya itu di aplikasi Akses by KAI. Jadi bookingnya juga sana, jadi bookingnya itu di tab kereta lokal ya teman-teman. Jadi kalau di aplikasi namanya masih di kereta lokal. Oke, kita siap-siap melakukan perjalanan ke stasiun Merak. Ini ada yang bingung dia kalau ngadep ke belakang naik kursinya. Gimana deh, aman? Oke teman-teman, di gerbang ini tuh sudah pakai AC juga ya keretanya. Jadi AC-nya seperti itu, AC split, AC rumah, terus dipasang di kereta. Dingin kok. Ada CCTV juga di sana, jadi ya semoga saja aman ya. Di bagian atas ada di tempat buat naruh barang. Di kereta komuter lokal Merak dengan nomor KA 320 yang akan mengantarkan Anda ke tujuan akhir stasiun Merak. Ini juga ada colokan listrik, bisa buat ngecas HP. Dan dilarang merokok. Oke teman-teman, untuk jadwalnya itu sehari ada berapa kali. Jadi kalian tinggal buka di aplikasi Akses by KAI, terus tap di bagian kereta lokal ya. Soalnya dia belum tidak masuk di komuter lain. Kereta lokal, tinggal isi stasiun keberangkatan dari mana. Ini misalnya aku tadi dari Rangkas Bitung, sekarang dari Rangkas Bitung menuju ke Merak. Dipilih tanggalnya. Sekarang Kamis, misalnya besok mau pulang tanggal 24, udah dewasa 1, cari jadwal kereta. Nah ini karena sekarang sudah jam 10:08, jadi jadwal yang pagi nggak ada. Aku coba pindah tanggalnya ya, 25 ke 26, 25. Oke, coba. Nah jadwalnya itu ada di pagi jam 5.30, jam 7.30, jam 10:10, jam 13.57, jam 16.45, jam 19.05, dan jam 21.22. Jadi sehari itu ada berapa kali pemberangkatan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kali pemberangkatan. Nah sebaliknya yang dari Rangkas ke Merak, dari Merak ke Rangkas, yang dari Merak ke Rangkas itu mulai berangkat dari jam 5.05, jam 7.45, 10.05, 12.44, 16.40, 19 sama jam 21.20. Nah buat kalian yang mau ngejar KRL, aku saranin kalian berangkatnya yang jam 19 ini teman-teman. Ini maksimal soalnya sampai di Rangkas tuh jam 20.51. Jadi kalian bisa ngejar untuk kereta-kereta yang ke Jakarta. Nah kalau kalian berangkat jam 21.20 sampai Rangkas tuh jam 23.11, itu sudah KRL kayaknya sudah nggak ada yang ke Jakarta. Adapun dia cuma sampai ke stasiun apa ya? Ada stasiun gitu lah di setelah BSD, sebelum BSD itu. Jadi dia nggak sampai Jakarta. Jadi nanti terkatung-katung. Jadi mending kalian ikut yang kereta maksimal, kereta yang jam 19 ini. Jadi tetap ada 7 pemberangkatan sama, dan butuh waktu sekitar 1 jam 51 menit untuk
akan melakukan perjalanan dengan kereta KA Lokal Merak. Namanya komuter lain Merak, bukan KA Lokal. Tapi di aplikasi masih tetap pakai tabs yang KA Lokal, teman-teman. Oke, kita siap-siap berangkat. Ini udah 10.10, sebentar lagi kita berangkat. Let's go. Nah, sudah stom kapal. Udah klakson. Kita berangkat. Let's go. Ini tepat waktu berangkatnya jam 10:10. Ya soalnya penumpangnya agak sing rono. Oke teman-teman, sekarang jam 11.32 kita harus sampai di stasiun Cilegon. Nah di sini biasanya ramai yang turun teman-teman. Kita lihat yuk ke depan. Karena di beberapa stasiun itu tidak semua dapat peron ya. Nah peronnya terbatas. Kita lihat ke ini yuk. Oke teman-teman, jam 11.33 kita sampai di stasiun Cilegon. Dan ini saya nggak dapat tangga. Yang dapat tangga itu di depan sana. Dan biasanya ramai itu yang turun di sini teman-teman. Biasanya dari sini ke arah Merak sana sudah mulai sepi. Stasiun Merak. 11.56 kita sampai di stasiun Merak. Nah keluarnya tuh lewat jalan sana tuh, muter teman-teman. Begini kondisi seatnya teman-teman. Dua, tiga, terus ada depan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di stasiun Merak. Ini stasiun paling ujung yang ada di Pulau Jawa. Nah aku tuh pernah ngide dari naik kereta dari stasiun paling ujung timur di Ketapang, Banyuwangi menuju ke stasiun sini teman-teman. Nah ini lokonya lagi mau diputer. Dan ini ada kereta khusus pedagang di sini. Dulu kita pernah lihat ya di video lainnya. Ini logonya lagi diputer di ujung rel. Oke teman-teman, kita keluar.
Dan ini penumpang-penumpang yang baru juga ada mulai masuk. Mas, tiketnya masih bisa beli di sini? Bisa. Makasih ya, Mas. Nah, tiketnya selain di aplikasi KAI Akses, kalian juga masih bisa beli di tiket counter kalau masih tersedia ya. Ini ruang tunggunya seperti ini. Sini tuh ada jualan cilok, teman-teman. Ini si Pak D biasanya jajan cilok dia. Nih, kita lihat ya kira-kira dia beli cilok apa enggak. Nah, kita lihat ya. Kita lihat ya. Dia ngajakin beli cilok apa enggak. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7. Kayak menarik tapi oke. Kita lihat. Sana aja katanya. Oh, gagal guys, nggak jadi. Kita beli jajan di sana aja katanya. Ada bakso, ada ini. Mulai dia. Segoy lah. Ya sama nih makan kono aku nggak ada warteg ngebrine. Boleh makan kono. Kini ya bisa. Ya wes. Oke teman-teman, itu stasiun Meraknya di sana. Jadi aksesnya tuh nggak bisa bawa motor ya. Kalian harus jalan kaki sampai sini ke luar. Dari sini keluar maksudnya. Ini akses jalan kaki seperti ini sampai ke sana. Jalan kaki, terus nanti pintu keluarnya tuh di dekat pelabuhan sana. Jadi kita nggak ada akses kendaraan di sini. Ini ada motor-motor sini, kayaknya ibu-ibu yang pedagangnya jualan di sini. Oke teman-teman, ini aku pesen di warteg di situ. Dekat pintu keluar, Pak Di pesen bakso. Oke teman-teman, ini stasiun Merak, kita jalan keluar. Dan seperti aku bilang tadi, di sini cuma bisa jalan kaki ya teman-teman. Lalu kalau bawa mobil, bawa motor, parkirin di luar. Tapi nggak ada parkiran nih kayak sini. Ini kalau sudah ada kereta ditutup seperti ini. Dan ini kita mau jalan kaki ke DJT-nya, gak jauh kok. Sambil nyari ini toko bangunan. Karena tadi tuh saya bawa nesting buat masak, cuma spiritusnya habis. Jadi kompor saya itu masih pakai yang spiritus teman-teman, teranginya. Zaman-zaman camping zaman dulu ya. Sekarang kalau mau bawa gas itu packingnya agak ribet. Jadi tadi bawa terangnya yang sudah entah kapan tahun nggak dipakai, akhirnya dipakai lagi. Bawa sih buat jaga-jaga aja, buat ngopi-ngopi bikin mie nanti malam. Nah, ini biasanya tempat mangkalnya angkot-angkot merah teman-teman, tapi ternyata udah nggak ada, tidak dipagar. Angkot merahnya di luar. Kita mau keluar dulu. Nah, dulu kan di sini tempat mangkalnya angkot merah. Oke teman-teman, ini tadi aku nyari spiritus, dapat buat kompor. Memang langka banget kompornya, tapi kompor-kompor terangnya itu apinya bagus. Aku lebih suka sih. Terus dia kan ada pelindungnya, jadi kalau kena angin, kena badai gitu, aman gitu. Oke, kita balik ke Indomaret lagi. Tadi pada belanja, gue nyari ini. Soalnya kalau sewa kompor itu gasnya juga harus beli kan. Jadi sewa kompor 30, gasnya juga sekitar berapa? 30.000 juga. Jadi 60. Kalau ini kan ini segini 15.000. Ini bisa lah buat kopi apa-apa gitu. Ya kita bisa camping hemat. Let's go. Tapi semoga aja kompornya masih bisa hidup ya. Udah 8 tahun nggak dipakai kayaknya teman-teman. Oke teman-teman, ini spiritusnya sudah kita masukin ke tempatnya. Jadi emang tempat spiritus ya teman-teman.
dari Trangia juga. Ini udah awet banget ini. Saya beli tahun 2008 sampai sekarang berapa? 2026. Hampir lama banget. Iya 2008 ya, 2008 nih saya beli. Zaman-zaman masih jadi anak gunung. Oke teman-teman, kita akhirnya memilih jalan kaki menuju ke The Jetty. Nah lokasinya The Jetty itu ada di samping pintu masuk ya, pintu masuk terminal eksekutif ini teman-teman. Nah di sana itu udah ada tulisannya kok, The Jetty gitu. Gangnya tuh ada di samping terminal ini, pintunya. Nggak jauh kok jalannya, paling 10-15 menit. Nah lokasinya tuh ada di samping terminal eksekutif Varia Express teman-teman. Di sini ada The Jetty namanya. Kita masuk gang saya. Ini kita di sini. Masuknya dari gang ini teman-teman. Tinggal lurus aja nanti ketemu kok. Tadi itu sempat nanya angkot. Kalau ngantar ke sini berapa? Satu orang 15 katanya. Satu orang 15, tapi sayang aja ya. Duitnya ini jalan kaki deket kok, paling nggak sampai 15 menit. Hitung olahraga, kan kita mau berwisata santai. 15.000 bisa buat jajan di sana, di Pulau Merak besarnya. Oh ya, untuk penyeberangan sekali nyebrang itu 15.000. Jadi kalau PP itu 30.000. Oke, nah di sini ini ketika ada jalan ini kalian tinggal turun aja. Jangan diambil yang kiri ya, yang lurus saja, yang arah turun. Buat kalian yang mau bawa kendaraan motor atau mobil bisa diparkir di depan ini teman-teman. Nah ini teman-teman, di sini itu ada parkir bisa nginep, roda 4, roda 2, dan ini dijagain sama warga kok, aman. Ini luas banget lapangannya. Kalau weekend biasa penuh. Ini juga ada titipan mobil buat kalian yang mau bawa kendaraan, harganya 30.000 per malam kalau nginep. Kalau motor di dalam katanya teman-teman. Saya parkir motornya di sana. Ini The Jetty di sini. Katurah Rawuh. Ini penyeberangan jetty di sini. Kita beli tiket sana. Sama kanan gitu. Dia ada kafenya juga. Selamat siang. Mau nyebrang ke Merak Besar. 2. Oke teman-teman, ini kita dapat tiket masuk buat kartu campingnya. Tadi registernya di sini. Bayarnya 60.000 PP. Udah termasuk tiket. Makasih ya Mbak. Jadi ini tuh buat toilet gratis. Ini ya, katanya kalau ini Nggak tahu. Oke teman-teman, selamat siang. Aku ucapkan dari The Jetty. Nah di sini nanti aku akan merapat atau nyebrang ke Pulau Merak Besar. Dan biayanya tadi kalau kita camping nyebrang itu PP 30.000. Kalau wisata biasa itu PP 25. Karena kemarin tadi aku tanya katanya kalau camping itu kan baliknya besok, jadi ada perbedaan 5.000 rupiah. Dan kalau kalian mau wisata biasa juga bisa, dari sini ke sana itu harganya PP 25.000 tiketnya. Oke, nyebrangnya jauh kok, cuma sekitar 5 menitan lah, 5 menit 10 menit nggak sampai kayaknya. Jadi yuk kita seru-seruan camping di Pulau Merak Besar. Let's go. Ini ada kapal Sebuku berangkat. Ini tuh kapal cepat ya teman-teman, kapal eksekutif. Jadi dia cuma sejam kalau nggak salah perjalanan dari sini ke sana. Yang lama tuh kadang waktu sandarnya. Wih, langsung cumi-cumi laut ini, bukan cumi-cumi darat, cumi-cumi laut. Sebuku Palembang. Ada yang tiba-tiba ngajak camping guys. Katanya mau liatin kapal. Mau liatin kapal lalu lalang, karena di Merak Besar itu emang spot paling bagus buat spotting kapal. Tapi kalau mau camping di sana, pertama bawa autan atau shovel karena banyak nyamuk. Yang kedua ini, siap-siap untuk tidurnya nggak nyenyak karena sebentar-bentar ada klakson kapal bunyi totet gitu ya. Jadi ya udah, kita santai-santai lagi nanti di sana. Ini kaosnya sudah Mount Rinjani, lomba eksotik. Tapi campingnya yang Pulau Merak Besar, guys. Ya. Oke teman-teman, kita naik perahunya. Hati-hati.
Oke teman-teman, kita siap berangkat menuju ke Pulau Merak Besar. Ada kapal sebuku yang tadi mundur. Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO. Babe, I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short. Ini udah korel-korel, udah bebatuan karang. Ada pedal boat juga kayaknya disewain. Maaf ya kak. Oke teman-teman, kita sampai. Jadi nggak lama kok, bentar doang. Tadi berapa? 10 menitan, nggak sampai 10 menit ya. Kita udah sampai. Oke teman-teman, ternyata sudah banyak yang berubah di sini. Sudah ada pagar-pagar gini, ada area camping dibatasin sendiri udah. Oke teman-teman, ini tenda ini. Hah? Oh sini aja mas tendanya. Oh ya orang. Oh. Ini kita lagi diriin tenda teman-teman. Ini frame yang ini, frame buat teras. Oke teman-teman, ini tenda kita sudah berdiri. Kita masukin barang terus nanti santai-santai. Tadi aku beli nanas. Oke teman-teman, selamat sore. Ini tenda kita sudah berdiri dan kita santai di depan tenda seperti ini. Tadi ada sedikit drama. Jadi tadi itu kita dikasih tenda di seberang sana di dalam pagar, yang view-nya itu di dalam pagar gitu. Jadi terus kita kan sewa tenda di sini ya. Karena kemarin saya nanya ke DJT, ada nggak sewa tenda? Ada mas, 150.000 untuk yang tenda 4 orang gitu. Akhirnya kita nggak bawa tenda sendiri tuh. Terus ternyata tadi tendanya tuh sudah berdiri di sana gitu. Jadi kita pengen dapat view yang bagus, yang langsung pantai seperti ini. Itu nggak bisa karena view kita kan di sana di dalam pagar gitu teman-teman. Jadi kita minta di sini untuk dipindahin tendanya, katanya nggak bisa karena tendanya sudah berdiri. Terus tadi ada alasan yang nggak masuk akal juga. Katanya ada orang CFO apa gitu, orang Cilegon, orang pemberitaan apa gitu katanya. Ya terus masalahnya apa kalau kita nggak beli sana gitu. Jadi akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, diskusi, ya udah nggak apa-apa, kita sewa tenda aja, kita berdiriin sendiri di sana, kita berdiriin. Jadi kita bisa mendirikan tenda di sini dengan view seperti ini. Jadi kalau kalian kesini mending bawa tenda sendiri deh, biar bisa milih tempat di sini. Cuma ada safe areanya. Jadi kalau tenda itu ada di Batu Karang arah kesini itu hanya boleh di bawa tenda. Soalnya yang di sana buat gelar tiker yang disewain itu digelarnya di sana teman-teman. Jadi ini sewa tendanya yang 4 orang ini, yang seperti di belakang ini 150.000, terus sewa tikernya 20.000. Gitu. Terus tadi aku udah bawa nesting, bawa tempat alat makan, alat masak sendiri. Nanti kita masak-masak mie di sini. Let's go. Gimana Pak? Mantap. Ini gara-gara ini dari dulu, oh ayo camping.
Pulau Merak besar sambil lihat-lihat kapal. Akhirnya bisa kesampaian teman-teman. Ini di depan kita tuh kapal-kapal pelabuhan dermaga reguler ya ini ya. Dermaga regulernya Pelabuhan Merak. Oke, kita nyantai-nyantai dulu di sini. Nanti sore Pak De katanya mau nerbangin drone sunsetan. Hari ini harusnya sunsetnya bagus ya. Kalau bisa nikmatin dari Mall Sosoro itu juga bagus harus. Ini yang pakai iPhone 17 ngejumnya panjang, makanya dia nggak gerak-gerak di situ aja. Sekarang di tiap kapal ada iklannya. Oke teman-teman, selamat sore. Aku ucapan dari Pulau Merak Besar dan kita lagi menikmati suasana sore, lihat kapal-kapal lalu lalang di sini, terus ngopi. Nah, soundnya gimana tadi, Le? Soundnya gimana? Jane masih ngopi ki pikiranku iki kerja. Jane masih ngopi ini pikiranku iki kerja loh. Ngopi selur. Oh, tak ning toilet sih ya. Oke. Santai. Bisa tidur-tiduran di sini. Astagfirullahaladzim. Ini pohonnya itu lagi meranggas, terus daun-daunnya warna kuning, jadi kayak lagi autumn gitu di Jepang, langitnya biru. Wah, bagus. Bayanginnya kejauhan, Mas. Ini asli gue pengen nyebur ke sana. Berenang-berenang, berendam sih. Sebenarnya nggak usah berenang-berenang, berendam kena air laut itu udah obat dari segala obat. Obat kegalauan, obat apa itu biasanya kalau saya ya itu berendam di laut. Nanti ya ganti baju dulu, terus kita berendam. Oke teman-teman, ini kita ada di dalam tenda yang kita sewa. Ini harganya 150.000 untuk sewa tenda, terus stikernya 20.000. Jadi kalau kalian mau hemat, mending bawa tenda sendiri atau bawa matras sendiri lebih hemat. Yuk kita siap-siap mau masak Indomie. Kita main air. Ini juga ada toiletnya teman-teman di sini. Ini ada ruang bilas dan juga ada toilet. Ini kalau kalian camping di sini free ya, tinggal tunjukin kartunya. Yang kartu tadi dikasih. Mana ada kartunya? Nah ini tinggal tunjukin kartu ini. Camping ini tuh free buat toilet. Kita lihat toiletnya lagi ngantri sih, ada di sini ada 2 toilet pria, ada ruang bilasnya ada 3, tapi yang satu kayaknya nggak bisa. Ini juga ada kantin di sini teman-teman. Jadi tapi ini bukanya katanya siang aja, jadi kalau malam ya kalian harus prepare sendiri. Tapi di sini ada just tip, jadi kalau ada kapal yang ke arah darat sana kalian bisa nitip nasi padang atau apa gitu. Ada jual kelapa muda juga. Dan pulaunya emang dijaga, sampahnya juga benar-benar diurus di sini dengan baik. Ini ada yang ngintipin orang. Oke teman-teman, selamat sore. Kita jalan-jalan keliling pulaunya dulu yuk. Dan ini pulaunya itu benar-benar dijaga kebersihannya, jadi kalian jangan nyampah kalau sini. Ya walaupun ada petugas yang bersihin ya, tapi ya sadar diri aja lah. Ini suasananya di sini. Jadi kalau kalian sewa tikar tuh bisa digelar di sini juga, teman-teman. Dan ini pet friendly ya, karena bisa bawa binatang peliharaan, anjing, terus kucing tuh bisa dibawa ke sini buat main-main. Pasti seneng tuh kayaknya. Anjing sih yang pasti dibawa ke pantai kayak ini pasti seneng dia. Banyak yang OTD, yang foto-foto gemas-gemas. Gitu. Dia kayaknya mau foto gemas juga di sini. Ombake wis tenang kene ya. Apa? Ombake. Iya, karena kan kapal. Yang biasanya berenang di sini. Cuma ya itu kan enak di sana sih menurutku. Dan di sini lebih safe buat berenang karena nggak berhubungan, nggak deket sama kapal langsung.
Dan pantainya tuh lebih landai kalau di sini. Kalau di sana tadi langsung tubir. Karena kapal-kapal besar pun bisa lewat kan. Hari ini senjanya harusnya bagus ya. Cuma kalau di Merak Besar kita nggak bisa lihat senja karena sisi pantainya tuh ada di sebelah timur. Ada monyetnya. Nah pas kesini dulu itu monyetnya tuh sengaja dikasih buah di dalam hutannya teman-teman. Oke, masuk dia. Hei. Ada monyet, ada beberapa tuh. Itu ada monyet-monyetnya teman-teman. Di sini tuh ada monyet, cuma dia populasinya nggak berubah, nggak banyak. Jadi kalau kalian bawa barang-barang itu hati-hati. Kadang dia suka di ini juga, suka direbut, kayak di Uluwatu. Tapi biasanya kalau siang itu dikasih makanan sama orang-orang di sini, sama petugas di sini, kayak di nampan gitu besar buat buah-buah. Karena di dalam hutan itu nggak ada pohon buah lagi teman-teman. Kasian juga ya mereka, harus bertahan hidupnya seperti ini. Jadi makanannya ya kayak gitu, makanan-makanan disediain. Ada bapak-bapak yang rombongan mancing, itu tuh dia mengendap-endap mencari sesuatu tuh kayaknya. Tuh ada yang main kayak, seru juga tuh. Nah ini asik banget buat nyantai-nyantai, tidur-tidur, sama tiker kayak gitu. Nah, kita juga bisa camping di sini sih teman-teman kalau mau. Gelar tikar di sini, buka tenda di sini. Tuh Padi mana hilang? Jangan-jangan dia diculik monyet. Wah, harus kita cari saudara-saudara. Dan di sini spot untuk berenangnya lebih enak sih, lebih landai pantainya teman-teman dibanding yang depan tenda kita tadi. Dan ini di atas tuh nggak ada pantai pasirnya, cuma pantai bebatuan karang seperti ini. Terus tadi ada fasilitas ngecas HP juga, gratis kalau buat yang camping. Sama apa ya? Udah itu aja sih. Sama toilet gratis. Sama just tip. Kalau kalian nggak mau masak, itu bisa minta dibeliin makanan ke darat. Ini masih ada rombongan monyet-monyet di dalam hutannya. Hutannya hutan apa ya teman-teman? Hutan-hutan perdu. Banyak ternyata. Halo. Kasiannya mereka. Monyet ini kan nyarinya pohon buah ya. Sementara di sini tuh nggak ada pohon buah katanya sudah. Jadi ya mereka bergantung pada manusia. Ih, mereka menyerang. Kayak pasang posisi menyerang. Kita harus keluar segera. Jangan diganggu. Nah ini bebatuan karang, pecahan-pecahan karang seperti ini ya, bukan pasir ya teman-teman. Dan di dalam hutannya ternyata banyak sampah. Di pantai sih agak bersih, kalau di dekat-dekat sana tadi dekat pos tadi banyak yang bersih, tapi karena dibersihin. Yang makin di sini kayaknya makin agak kotor, sampah plastik. Gitu. Kita keliling pulau. Habis ini kita mau berenang-berenang, mau santai-santai berenang di depan tenda. Nah ini banyak sampah-sampah plastik nih. Tuh dalam ternyata ada ini juga, ada telaga kayak telaga lagun gitu kecil. Air tawar tuh kayaknya. Duh, Pak D hilang. Beneran diculik ini kayaknya. Kalau nggak salah di sini tuh ada batas deh dulu. Batas sekarang udah dibuka kan. Dulu perasaan di sini tuh batas pengunjung, jadi nggak boleh ke sana lagi. Atau sebelah sana. Nah ini tuh sudah ke berapa ya? Ketiga kali saya kesini teman-teman. Jadi sekarang ya menemani Pak Dewi Dani katanya. Wah aku mau camping. Ya udah ayo.
Mana dia kok hilang? Oh itu batasnya di sana. Batas pengunjung. Jadi nggak boleh lagi ke sana. Ini kalau di Merak Kecil itu bisa lihat sunsetnya bagus di sana. Karena dia bisa lihat ke barat. Karena pulaunya lebih kecil, jadi kita bisa ngelilingi pulaunya. Nah, di sana ada batas. Kayaknya batasnya bergeser ya. Dulu kayaknya ada agak di depan sana deh. Sekarang masih digeser, kayak bergeser agak ke sini. Batas pengunjung Pulau Merak Besar. Oke, muter apa balik? Karena saya muter, Gak iso ya? gak iso. Apa kok gak iso? Kita batas pengunjungnya kayak tok, rantai rono. Ayo berenang-berenang. Ayo aku sih ngerti tenda. Iya. Berenang, terus mari renang masak mie ya lah. Oke teman-teman, kita mau balik lagi ke arah tenda. Karena ini posisinya dari sebelah timur pulau, jadi kita nggak bisa lihat sunset. Sunsetnya di sebelah sana. Kita balik ke tenda aja, terus kita mandi-mandi. Kita mau berenang-berenang. Berenang guys, berenang. Paling sahdu emang ini ngarep tenda tuh. Nyantai. Kalau pantai mah masih banyak pantai-pantai lebih bagus dari ini. Cuma kalau view depan langsung pelabuhan kayak gitu emang jarang banget sih. Oke, mari kita let's go. Sama gue mau nyoba kompor. The moment of truth. Kira-kira kompor saya masih bisa hidup nggak ya, teman-teman? Ayo ditebak ayo. Udah 8 tahun. 8 tahun. Iya 8 tahunan. 8 tahun nggak dihidupin kompornya. Ya lama nggak camping-camping. Dulu tuh sering banget camping di Pulau Seribu. Dulu di gunung. Terus sudah makin kesini jadi anak pulau. Jadi kita island hopping ke pulau-pulau kecil di Pulau Seribu. Zaman-zaman Pulau Tidung belum banyak yang kenal waktu itu. Kita datang ke sana. Kita kenalkan Pulau Tidung ke orang-orang. Ini sekarang rame. Terus akhirnya setelah rame kita jadi males. Males tuh datang ke sana lagi. Iya. Udah kita balik ke tenda, nyantai-nyantai, mandi-mandi, masak-masak. Let's go. Oke teman-teman, fun fact-nya kompor saya ternyata masih bisa hidup. Nah ini kompor-kompor teranginya. Ini dulu satu set belinya. Kompornya seperti ini, kecil doang. Ini tuh dalamnya udah ada spiritusnya tadi aku isi. Oke kita buka coba ya. Nah ini kompornya seperti ini. Ini kalau disumet atau di itu, dia dari lubang-lubang kecil yang di samping ini keluar api. Dan ini lebih, dulu tuh saya beli ini karena waktu mau ke Kerinci kalau salah teman-teman, mau najak ke Kerinci karena ada katanya dulu kalau di atas tuh kalau kompor-kompor yang pakai gas itu dia agak susah hidup, makanya pakai kompor kayak gini yang lebih gampang hidup. Pinjam korek mana korek? Ini aku coba hidupin ya. Udah hidup tuh teman-teman. Apinya kecil tapi panas. Ini udah hidup itu. Bisa buat masak air. Ini setnya tuh seperti ini. Ini dapat panci, dapat wajan. Ini udah kemarin dipinjam temen jadinya kayak gini. Ya dia nggak tahu cara makainya, jadi pakai sutil yang besi, jadi korek-korek kayak gitu. Ini dapat karet. Ada pancinya 2. Jadi ini kalau mau masak air tinggal ditangkringin gini. Nah itu tinggal masak. Jadi angin dari kanan kiri itu tidak mengganggu apinya. Terus dia di bawah itu ada lubang-lubang. Itu masih bisa buat sirkulasi udaranya. Jadi aman. Gitu caranya. Nah itu hidup air apinya, kelihatan nggak? Ini cepet ini biasanya karena nggak keganggu angin kanan kiri. Nah kalau matinya tinggal tutup ini, di bawahnya juga tutupnya ada, ini bisa dibuka juga tutupnya. Ini tinggal dimasukin. Ketika nggak ada udara di situ, dia akan mati apinya. Nah itu udah mati dia. Udah nggak ada apinya tuh.
gitu doang. Nah tapi kalau kalian masih ada spiritusnya kayak gini harus ditutup ya. Ini tutupnya tuh pakai seal kayak gini, jadi dia spiritusnya nggak nguap. Ternyata masih hidup teman-teman, masih bisa buat camping. Camping kemana lagi kita? Let's go. Oke teman-teman, ini aku tadi bawa ini, bawa piring 2, bawa aqua, bawa ini botol spiritus, jajan-jajan. Ini nggak tahu alat-alat camping saya itu pada kemana semua. Nyari-nyari ketemunya ini. Tadi dia ngajakin dadakan. Ya sudah, masih bisa tadi kompornya. Fun fact-nya masih bisa. Oke. Mari kita camping kemana lagi teman-teman. Nanti aku minta footage-nya aja. Ini ada yang ngomong sinyal terputus katanya. Oke teman-teman, kita lihat yang di ujung sana ya. Tadi kita udah di ujung sebelah kanan, kita ke ujung sebelah kiri. Habis ini kita berenang-berenang, terus masak mie. Ya udah pernah kesini juga sih. Kenapa videoku jadi kayak oversaturated gini ya? Di sini juga ada batas pengunjung sebelah sini. Batas pengunjung Pulau Merak besar. Nah ini nggak bisa ke sana lagi teman-teman. Itu kalau ke sana dikit kayak masih bisa lihat sunset. Tapi di sini lautnya langsung dalam. Kayak kapal-kapal bisa masuk ke celah ini. Yang tadi baru datang kapalnya Mas Wira Arta. Ada yang berangkat lagi tuh. Kapal julusur. Oke teman-teman, ini kita mau masak mie rebus. Padi lagi mandi. Nah ini kompornya masih hidup teman-teman. Masih kita masak. Dan biasanya terangnya ini cepat masaknya karena apinya lumayan panas. Dia nggak keganggu kanan kiri angin. Itu jadi udah kayak ini. Di endorse terangnya. Oke teman-teman, mie kita sudah ready. Saya belum bilas sih, makan mie dulu baru nanti kita gas. Aslinya tak apa-apa. Oke teman-teman, selamat malam. Nah tadi kita sudah habis bilas, terus pas bilas juga airnya ternyata asin ya. Jadi kayak gak bilas gitu teman-teman. Jadi ya udah sedikit inilah mengurangi kadar garam walaupun sama-sama asin. Tadi udah maghriban, terus tadi tuh ada diumumin sama orang yang jaga di sini kalau sebentar lagi ya gensetnya akan hidup. Jadi kalian bisa numpang ngecas di sini, ngecas powerbank, ngecas apapun, dan gensetnya akan hidup selama 2,5 jam gitu teman-teman. Jadi diumumin biasanya. Nah habis itu kayaknya dimatiin lagi. Terus di sini kalian juga wajib bawa ini bukan di endorse tapi kalian wajib bawa anti nyamuk ya teman-teman, atau anti serangga. Karena di sini itu nyamuknya lumayan, tapi aku belum kerasa sih, belum kerasa digigitin, tapi ya udah untuk preventif kita pakai aja. Dan nyamuk itu nyebelinnya tuh kalau dia bunyi nguing-nguing di belakang telinga itu loh. Dan ini sore-sore kita lagi after sunset lah. Kita lagi nontonin di sini, nontonin kapal-kapal lalu lalang, itu asik banget. Tadi udah makan mie, udah sarapan. Nanti malam kita lapar, kita bikin mie lagi, bikin mie goreng. Gimana kan? Aman kan? Aman kalau katanya. Wes, ya, kita nyantai-nyantai dulu. Kita matiin lampunya dulu. Ini tadi saya bawa lampu, belajar dari rumah. Ternyata bisa membantu buat lampu. Ini lampunya bisa dicas di powerbank gitu. Jadi masih aman. Let's go. Kita nyantai-nyantai dulu, menikmati suasana yang tersaji di Pelabuhan Merak. Saya itu udah, ini yang ketiga kalau nggak salah, ketiga atau keempat itu. Nah,
nggak pernah camping di sini, tapi baru kali ini campingnya. Seru juga ya ternyata. HP-nya bagus, itu bisa buat ngedit langsung. Nah. Dia langsung ngedit video terawangan katanya guys. Ya, nantilah mudah-mudahan ada rezeki ya buat ini. Berlanjut, kali ini kita diantar teman kita Mas Andika untuk menuju ke Pelabuhan Lembar Lombok. Itu behind the scene Pak D kalau lagi ngedit. Yaitu di 230. Kalau saya harus nunggu balik ke rumah dulu, harus pakai laptop. Laptopnya pun ini kalau nggak dicolok nggak hidup, baterainya udah soak. Di suasana malam di tempat camping kita teman-teman, view-nya ada yang nyanyi itu, kalian dengar nggak? Dan tahu nggak, sekarang tuh malam Jumat guys. Wow. Yang ngecamp di sini ada tenda sebelah yang warna oranye, dia bawa tenda sendiri, kita yang sewa. Dan kita itu ternyata lupa beli kopi teman-teman. Di Pak D pas belanja, bukan nyari spiritus, jadi si Pak D lupa beli kopi, jadi ya kita nggak bisa ngopi di sini. Udah tutup pula warungnya di sana. Nih depan kita seperti ini view-nya, kapal lalu lalang. Masa kapal mau? Oh dalam ya? Kapalnya apa ya bentuknya ya? Kita bisa spotting kapal malam-malam. Jam 20.06 listrik gensetnya sudah dimatiin. Pak D udah diambil apa? Powerbank tadi kita cas di sana. Ini jam 09.00 mari iki pangane miku. Ya teman-teman, di sana ada ini peserta camping baru. Jadi sekarang yang tenda itu ada tiga tenda. Mereka masing-masing tenda tuh bertiga, kita berdua aja. Ini kita tuh nggak lapar tapi pengen ngemil teman-teman. Tadi kita lupa bawa beli micin-micinan itu kayak citos gitu. Jadi kalau kalian camping bawa makanan yang banyak, bawa steak, bawa sosis, bawa chicken wing gitu, enak dibakar-bakar. Selamat pagi teman-teman, sekarang jam 3:28. Saya udah bangun dari jam 3. Udah nongkrong di depan tenda. Asik juga ya, anginnya nggak terlalu kencang. Lihat suasana di depan, glodang. Bentar klakson. Astagfirullahaladzim. Ini mau nesting tapi kemarin lupa beli kopi tadi, jadi kita nggak bisa bikin kopi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Ini suasananya di Pulau Merak Besar pas pagi hari. Hari ini mendung teman-teman, nggak ada sunrise. Biasanya sunrise dari depan sana itu, dari pulau. Ya ada kapal yang mundur barengan alam teman-teman. Terus ada yang lari-lari tadi. Saya ngedron. Aku mundur alon-alon merka katakan. Oh iya tolak nih. Merka sadar aku sapa. Ayo balapan. Jemlah duluan kayaknya tuh. Salep iki, si Joy di salep iki. Jauh nona putar balik. Virgo 18. Ini kapal dia bengi ya? Iya kapal ya, gue tak muter-muter ya. Oh enggak, Joy duluan. No. Joy berangkat dari dermaga 3. Iya. Dermaga 3 ini ada 6 dermaga ternyata dari Merak itu teman-teman. Ayo, Jemla masih mundur. Ada yang ngedron guys. Tapi Pak D itu ngedronnya langsung ya.
RT-nya belum kedetek ya langsung dinaikin. Ini tenda kita tadi malam. Ini tidur di si permukaan nggak rata tuh bikin badan nggak enak. Awalnya pegel kabeh guys, gara-gara tidur di permukaan yang nggak rata. Of all the money that I spent it in good company. And of all the harm that I've done, alas, it was to none but me. And all I've done for want of which to memory. Oke teman-teman, sekarang jam 8:08. Kita siap-siap untuk pulang. Itu kantinnya berbuka. Ini kita mau balik. Terus nanti kita tuh ngejar kereta yang jam 10. Karena Pak Demo ada acara katanya ke Tebet atau kemana. Tidur di medan yang bergelombang gitu. Pinggangku lumayan agak pegel. Ya, aku juga. Ini toiletnya seperti ini. Iya, aku nunggu nih kene. Oh. Mas, kalau main banana boat gitu berapa satu orang? Satu orang 35. Minimal 4 orang, maksimal 6 orang. Kalau pedal? Kalau pedal dua itu 50.000 Pedal. satu orang. Kalau sama dokumentasi 150 dokumentasinya Pak. Berarti satu orang 200, dua orang 250. Satu pedal sewanya 50.000, dokumentasi 150. Untuk dua orang. Untuk- 150.000 itu untuk dua Oh, untuk 2 orang. Berarti kalau paket 2 orang gitu 250. 250 kalau pedal 2 ini. Kalau sendiri 200. Pak. Kalau sendiri? Kami juga sama aja. Oh gitu. Sip sip. Makasih ya Mas. Ini tiap hari ada berarti? Setiap hari kita buka Pak. Oke. Makasih Mas. Sama. Di sini ada penyewaan paddleboard juga. Hah? Banana pun itu. Banana boat satu orang 35. Minimal 4 orang, maksimal 6 orang. Di sini wahana Sukaria namanya. Kita balik. Oke teman-teman, sekarang jam 8:13 kita udah siap-siap mau meninggalkan Pulau Merak Besar. Dan ya, camping di sini asik sih. Tempatnya juga enak, terus ada toiletnya, ada musolanya. Tempatnya bersih, dibersihin terus. Tapi pesan saya, kalian bawa autan. Sama kalau ada ini, ada kasur angin itu bawa aja. Tadi malam saya tidur di tempat yang bergelombang itu, pas bangun-bangun sakit semua badan. Oke, kita mau balik menuju ke sana, ke Merak, naik kapal ini. Kapal yang baru datang. Ada yang baru datang mau camping juga mungkin. Mau pulang, abang pulang. Ya. Oke, langsung naik ini. Sip, terima kasih. Ya, Jeti. Oke teman-teman, kita pulang. Dan sepertinya hari ini tuh baru akan ramai teman-teman yang menuju ke Merak Besar. Ini yang kemarin kita ke sana itu. Jadi camping. Oke, di depan kita ini pelabuhan eksekutif teman-teman, pelabuhan kapal-kapal eksekutif. Itu di sini. Nah, kita tuh ada di celah di sana tuh di samping.
sampai di dermaga Dejati di Medang Maksa kalau nggak salah. Iya, Medang Maksa ya. 18, 19, 20. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pulang siang om. Pagi. Oke, teman-teman, kita sampai di sini. Ini tuh ada yang ini, yang kapal-kapal ban ini kayak ngangkut apa? Kru-kru kapal yang berlabuh di tengah laut yang ini. Kartu campingnya dibalikin ke sini. Makasih ya, Mbak. Makasih, Mas. Thank you. Jalan kaki lagi. Nyantai-nyantai. Pinggang saya lagi kretek-kretek ini. Agak ngilu. Karena tadi tidurnya miring tenda kami itu. Terus batu-batu banyak. Oke teman-teman, kita balik ke arah stasiun lagi. Terus nanti nunggu kereta yang jam 10. Sekarang jam 9. Nah itu. Nah ini sekarang angkot-angkot merahnya tuh ngetem di depan sini. Bukan di dalam lagi teman-teman. Karena di dalam sudah diparkir. Nah ini sekarang ngetemnya di sini nih, angkot-angkot merahnya. Kalau dulu kan di dalam sana tuh, sekarang jadi parkiran motor. Sekarang jadi parkiran motor di sini. Ini dulu kan tempat ngetemnya angkot-angkot merah di sini nih. Sekarang jadi parkiran motor. Area parkir petugas alih daya ASDP. Ini buat ini parkirnya ASDP teman-teman. Digusur angkot. Teman-teman, kita ngopi dulu di depan stasiun itu, kereta kita baru datang. Sekarang jam 9.17. Nanti kereta berangkat lagi tuh jam 10 lewat 10. Ngopi-ngopi dulu di sini sambil nunggu keretanya. Ya teman-teman, buat kalian yang mau pulang itu tinggal scan aja tiketnya, dan ternyata masih bisa dibeli di loket tiket. Nah, ini keretanya, kita masuk ke keretanya. Untuk gini-gini 10 nanti makan belet pula, lucu. Iya. Oke teman-teman, kita berangkat jam 10.04. Cek. Oke, cek. Selamat siang, pelanggan yang kami hormati. Ada cek. Selamat datang di kereta api lokal Merak dengan tujuan akhir stasiun Rangkas Bitung. Perkenalkan, saya Mahfud sebagai konduktor yang bertugas pada perjalanan kali ini. Atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun Rangkas lagi. Dan ya kita bisa nyambung KRL untuk menuju ke Tanah Abang. Ini ada yang kartu itunya hilang. Nggak tahu ditaruh di mana katanya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di perjalanan. Nah, ya kartu KRL-nya hilang guys. Tidak bisa. Ketemu lagi. Oke teman-teman, ini bisa sama Mas Wildani. Dia lanjut menuju ke Tanah Abang terus ke Manggarai. Jadi saya turun di Cicauk. Sekarang jam 13.32. Oke, mari kita let's go. Lapar guys.